Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lica. Saya Siti Munawaro, NRW 0511-84000704. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan project tentang konteks informasi mengenai analisis enterprise arsitektur cycle menggunakan framework TOGAF dan COVID-5. Pembahasan yang pertama itu ada pendahuluan, di mana ada latar belakang. Jumlah dari keberadaan sampah laut semakin meningkat. Hampir 60-80% sampah laut terjadi dari sampah plastik. Presentasi yang cukup tinggi membuat sampah plastik menjadi salah satu pencemaran yang dapat memberikan dampak buruk. Tidak hanya pada lingkungan saja, melainkan dapat memberikan dampak buruk terhadap biodata yang ada pada lingkungan tersebut. Lalu, cara untuk mengurangi pencemaran sampah plastik tersebut dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, lalu mengurangi penggunaan plastik di kehidupan. Lalu di sini kami membuat aplikasi cycle, di mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi pengumpul sampah plastik khusus daerah pesisir pantai. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini dalam membantu mengumpulkan sampah plastik di sekitar dan mengumpulkannya secara terpusat. Ini juga bisa membantu dalam pencemaran laut. Lalu dari pengumpulan sampah tersebut bisa dijadikan atau ditukarkan menjadi uang tunai. Lalu tujuan implementasi, di sini tujuan implementasi framework tersebut adalah untuk mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi pada cycle menggunakan framework COVID-5 dan TOGAF untuk menentukan arahan ditentukan melalui protes dan pengambilan keputusan untuk memastikan performa dan keputusan dimonitor terhadap sasaran yang disepakati. Lalu di sini ada bab 2 dasar teori framework. Framework tersebut kita menggunakan dua framework yaitu TOGAF dan COVID-5. Di mana TOGAF sendiri adalah sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk membangun arsitektur yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan bisnis. Sebagai sebuah metodologi enterprise arsitektur, TOGAF menamakan kerangka kerja level tinggi untuk mengembangkan enterprise software. TOGAF pada awalnya dikembangkan oleh The Open Group pada tahun 1995. Lalu di sini ada TOGAF Architecture Development Method atau ADM, di mana isinya ada preliminary, ada architecture vision, business architecture, information system architecture, teknologi architecture, opportunities dan solution, migration planning, implementation government, dan architecture change management. Lalu di sini ada COVID-5. COVID-5 sendiri adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan pelayanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintah dalam mengelola dan manajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. Adapun isi dari COVID-5 ada evaluation, direction, and monitor, highly plan, organize, with, acquire, and implement, deliver, service, and support, dan monitor, evaluate, dan aset. Lalu di sini ada bab 3, deskripsi aplikasi bioekonomi, di mana nama aplikasi yang kami ciptakan yaitu C-Cycle dengan tujuan untuk mengurangi sampah plastik yang tersebar di pesisir pantai. Adapun stakeholder-nya yaitu ada masyarakat, pemilik sistem itu Kementerian Administrasi Bidang Kementerian dan Investasi, dan pembuat perencanaan cycle yaitu mahasiswa sendiri. Untuk penanggung jawabnya ada Menteri Kelautan dan Perikanan. Lalu fitur-fitur yang kami tawarkan dari aplikasi tersebut yaitu ada order sampah, saldo, riwayat, notifikasi, panduan, dan laporan. Yang selanjutnya yaitu bab 4 metodologi. Ada proses pengerjaan. Di sini prosesnya mulai dari identifikasi masalah dengan topik bioekonomi, perumusan masalah dan tujuan implementasi, studi literatur, mapping COVID-5 dan TOGAF ADM, pengelolaan aktivitas 3 IT, prosesnya telah dipilih, dan kesimpulan. Yang selanjutnya itu ada implementasi framework. Di sini ada mapping COVID dan TOGAF. Lalu dari penjelasan di atas yaitu ada irisan TOGAF dan COVID, di mana yang sudah saya jelaskan di atas terdapat primary. Di sini irisan dari COVID-nya ada principal catalog. Untuk architecture vision-nya terdapat ada stakeholder map matrix, value chain diagram, solution concept diagram, dan lainnya.
Lalu di sini ada pemetaan tata kelola informasi cycle dengan TOGAF-nya. Di sini ada pembagian yang kami kerjakan. Ada yang kami pilih ada 3, manage research, manage strategi, dan manage innovation. Di mana masing-masing merupakan ada bagian pengajarnya sendiri. Di sini untuk manage strategi akan dikerjakan oleh Anissa. Lalu ada manage human research, ada Juwita. Dan di sini saya sendiri ada manage information. Di mana setiap manage information memiliki aktivitas-aktivitas. Sebelum itu, saya akan menjelaskan irisan-irisan yang ada pada manage information dari TOGAF dan COVID-nya. Pada TOGAF fase A, bagian yang termasuk pada APO 04 Manage Information Underlying Stakeholder Mathematics Value Chain Diagram. Dan pada TOGAF fase bagian B termasuk APO 04 Manage Information Underlying Organization Alpha Catalog, Role Catalog, Organization-nya. Di mana manage information ini sendiri merupakan cara untuk bagaimana caranya agar pegawai staf pada perusahaan tersebut itu memberikan informasi atau inovasi untuk pemajuan terhadap perusahaan tersebut. Bukan hanya begitu saja, perusahaan akan memberikan reward atau penghargaan kepada staf atau pegawai yang memberikan inovasi untuk kemajuan perusahaan tersebut dengan melihat teknologi ataupun keadaan yang sekarang ini. Ini merupakan hasil dari pengerjaan saya. Yang selanjutnya yaitu ada betina, kesimpulan, dan sasaran. Jadi, kesimpulan dan sasaran. Dari hasil analisis yang dilakukan pada Enterprise Architecture Cycle dan kegiatan analisis manajemen Enterprise Architecture berdasarkan phase yang telah dijalankan, dilakukan dengan penggunaan APO 02 Manage Strategi, APO 04 Manage Innovation, dan APO 07 Manage Human Research, dapat disimpulkan bahwa framework TOGAF dan framework COVID memiliki kecocokan dalam hal kontrol-kontrol yang dijalankan dan dapat membentuk organisasi dalam buat enterprise arsitektur yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu sasaran dari COVID. Proses yang dianalisis didapatkan hasilnya pada framework TOGAF dan framework COVID-5 memiliki kecocokan, namun belum semua komponen TOGAF. Untuk meningkatkan kecocokan antar kedua framework guna membuat enterprise arsitektur lebih baik lagi, maka disarankan melakukan analisis untuk kompetensi lainnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.